Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git. Kali ini bahasan kita akan beralih ke ekonomi ya teman-teman. Ya ini karena ada pernyataan yang baru-baru ini. Sri Mulyani itu menyatakan kalau penerimaan pajak kita itu anjlok ya. Anjlok itu 30%. Perbandingannya dari mana? Perbandingannya itu dari tahun 2024 di akhir Februari itu pendapatan dari pajak ini, dari setoran pajak ini menghasilkan 269 triliun. Sedangkan pada akhir Februari tahun ini 2025 itu hanya 187 triliun. Jadi kalau kita bandingkan ini pendapatan pajak Februari tahun ini dan tahun lalu di 2024 itu menurun 30%. Nah ini yang menyatakan Sri Mulyani yang ini udah kelihatan gitu yang pada targetnya sebetulnya targetnya itu di 2.189 triliun pada tahun ini. Nah ini jauh ketimpang banget gitu ya. Kalau kita bagi 2.189 triliun itu dibagi rata-rata per bulannya dapat berapa, itu harusnya targetnya itu di 200-an triliun lah harusnya. Kemudian kalau kita lihat APBN 2025 itu kan hasil dari pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Nah, pendapatan pajaknya tuh di 2.500 triliun di 2024 kemarin, yang artinya itu lebih dari target, itu bagus ya. Yang kemudian PNBP-nya ya cuma 500 sekian kalau nggak salah, ingat Pak Git di 519 triliun ya. Yang akhirnya kalau di total itu pendapatan negara untuk APBN di 2025 ini ada 3.000 triliun. Nah ini kan baru pertama kalinya rekor kata Sri Mulyani pada saat itu. Dengan indikasi penurunan pendapatan dari pajak ini yang notabene sebagian besar APBN kita itu didanai oleh pajak yang kalau dihitung ya 80% lah ya. Kalau 3.000 triliun 2.500 ya kan sekitar 80% lah. Itu dananya dari setoran pajak teman-teman. Nah ini nggak nyucuk gitu loh kalau dihitung ini. Nah, Sri Mulyani pesimis, ini Sri Mulyani yang nyatakan gitu. Artinya angka pertumbuhan 5% ini itu yang digadang-gadangkan kemarin ini nggak bakal tercapai perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Karena begini teman-teman ya, di tahun 2023 kalau nggak salah tuh ya di 5,2%, kemudian di tahun 2024 kemarin itu pertumbuhan ekonomi itu menurun di 5,08 kalau nggak salah. Kemudian dengan strategi kemarin ya, strategi reconfusing atau penggeseran dana atau katakanlah bahasa kerennya efisiensi anggaran, ini kan harapannya Sri Mulyani dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5,2% dari 5,08 tadi ya. Nah ini saat ini pun Sri Mulyani sendiri yang sudah menyatakan kok dia pesimis gitu. Jadi apa yang dikatakan Opung pada saat itu, Luhut Bin Sarpanjaitan yang mengatakan Indonesia nggak gelap-gelap aja, kau aja yang gelap, yang pindah ke surga lah segala macam gitu. Nah ini tidak terbukti yang dikatakan oleh LBP pada saat itu. Kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri itu ingin menjalankan strategi-strategi yang akan membuat pendapatan pajak ini menaik gitu ya. Ya itu salah satunya kalau kita lihat ini kan mau tidak mau dengan kondisi perekonomian seperti ini, satu-satunya jalannya itu adalah menarik investor asing. Nah investor asing ini yang pertama banget itu dihitung adalah penegakan hukum. Benar nggak penegakan hukum di Indonesia? Makanya kalau kita lihat dari kasus pagar laut ya, kemudian judi online dan yang baru-baru ini adalah Pertamina,
timah dan segala macam. Jadi kasus-kasus korupsi ini dibongkar untuk melihatkan kepada investor-investor asing supaya menandakan kalau kita itu baik-baik saja dalam masalah hukum. Ini sudah terbukti gini teman-teman, ini sudah terbukti dulu di masa lalu gitu ya. Investor asing itu nggak jadi masuk, yang artinya langsung mau buat pabrik ya, seperti iPhone, kemudian Tesla. iPhone-nya lari ke Vietnam, Teslanya ke Malaysia. Salah satunya itu penyebabnya adalah penegakan hukum Indonesia ini nggak beres gitu. Makanya kasus ini dinaikin biar ini membuat pencitraan di mata dunia kepada investor asing itu kalau penegakan hukum di Indonesia ini berjalan. Kemudian strategi yang kedua yang akan dijalankan itu ya tax amnesty jilid 3 gitu ya. Nah, ini akan dijalankan nantinya kalau memang ini dibutuhkan. Kalau menurut Pak Gid mungkin di pertengahan tahun ini gitu, supaya tax amnesty ini juga menarik para investor gitu. Selain menarik para investor, tax amnesty ini juga akan katakanlah menarik para pengemplang pajak ini untuk melakukan bayaran terhadap negara. Kalau kita lihat kemarin katakanlah 9 naga itu dipanggil oleh Prabowo, ada Sri Mulyani juga, ada Aguan dan lain-lain lah. Nah, ini mungkin perkiraan Pak gitu, supaya mereka mau menarik duitnya yang di luar negeri gitu ya. Nah, duit mereka yang di luar negeri yang berputar nih ya udah masukin lah ke Indonesia. Sampai-sampai waktu kalau kita ingat Pak Prabowo tuh pernah mengatakan ya, buat yang korupsi, yang memulangkan uang secara diam-diam, nah ini akan diberikan pengampunan ya. Katakanlah menurut Pak Gid, Pak Prabowo ini saking mumetnya sudah untuk mencari investor gitu, dan uang-uang yang istilah diambilin tikus-tikus itu, jadi jadi nariknya piye gitu ya, wes lah dipancing dulu. Tapi ini yang mau mengembalikannya, seingat Pak Gid gitu kalau nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Dalam hal ini permasalahannya juga rumit juga, artinya menarik investor, kemudian membangun Danantara, yang di mana Danantara ini balik lagi lah kita bahas sedikit ya, yaitu dari inisiatornya Baharudin Abdullah, kemudian komponen pengawasnya mantan presiden dan ormas, kemudian juga tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK. Nah, ini juga mempertanyakan, investor asing itu masih mempertanyakan masalah hal-hal seperti ini. Kok ada super holding yang tidak bisa atau tidak boleh diaudit oleh lembaga yang independen? Lembaga yang boleh mengaudit Danantara itu nantinya adalah DPR. Nah, ini kan sudah lembaga audit politik. Maka teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Yang pertama, Sri Mulyani itu menyatakan terang-terangan bahwa kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, yang artinya penerimaan pajak kita tahun ini dibandingin dengan tahun lalu itu anjlok 30%, yang dimana target kita itu tahun ini penerimaan pajak itu 2.189 triliun. Nah, 2 bulan ini baru mencapai di 8,69%. Harusnya kalau 12 bulan, katakan itu 2189, harusnya ini sudah mencapai setoran pajak itu sudah mencapai di angka 200 triliunan. Dengan kondisi ini, pemerintah Pak Prabowo ya pengennya itu investor segera masuk ya, dengan cara menjalankan tadi ya, berdasarkan investor itu kan yang jelas menginginkan faktor penegakan hukum yang jelas gitu di Indonesia.
Nah, kita lihat saja itu kan sudah berjalan ya, seperti pagar laut, judi online, kemudian Pertamina, Timah. Cuman permasalahannya ya itu teman-teman, judi online sudah jalan lagi. Pagar lautnya sendiri mentok hanya di Lurah Kohot, padahal masih ada 16 kades lagi gitu. Kemudian di Danantara, ya Danantara tahu sendirilah teman-teman, sudah Pak Agit bilang tadi kondisinya seperti apa, yang istilahnya ini banyak tikus-tikusnya gitu ya di situ. Dan strategi yang terakhir kemudian adalah itu teks amnesti jilid 3. Dan faktor yang utama yang sangat-sangat banget ini ya, apakah Prabowo Gibran mampu melakukan eksekusi ya, eksekusi yang jelas itu ya, dari faktor hukum, dari ya sifatnya kalau hukum ini benar-benar bisa dijalankan gitu ya, kan ini akan melihat, investor tuh asing ini akan melihat, oh ini jalan nih penegakan hukumnya. Ya kita lihat nanti aja teman-teman ya, apakah investor itu akan masuk atau tidak, kita lihat nanti. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.